Pernah kepikiran gak sih, kemana ya perginya imajinasi liar yang kita punya pas kecil dulu? Dulu, kita bisa bikin dunia utuh cuma dari kardus bekas. Tapi sekarang, kok rasanya susah banget ya buat nemuin ide baru? Nah, di sini kita bakal bahas gimana caranya nemuin lagi percikan kreativitas itu. Ada kutipan keren banget dari Christopher Log. Ini tuh maknanya dalam banget. Ini bukan cuma soal nekat ya, tapi ini soal inti dari inovasi. Sebuah lompatan keyakinan yang kita butuhin buat nemuin sesuatu yang bener-bener baru, biar kita bisa terbang. Inovasi itu penting banget, dan ini bukan cuma omong kosong loh. Coba bayangin deh, tahun 2009, virus H1N1 nyebar cepat banget selama 39 minggu. Satu dunia nahan napas, nungguin vaksin. Dan tahu nggak sih, proses bikin vaksinnya itu ternyata nggak banyak berubah dari zaman kakek kita. Ini bukti nyata, inovasi itu bukan cuma kata-kata keren di seminar, tapi bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Oke, kalau inovasi itu sepenting itu, pertanyaannya jadi, kenapa ya? Kok rasanya makin dewasa, kita makin kehilangan percikan kreativitas alami kita? Kemana perginya semua itu? Ada sebuah studi yang hasilnya, jujur aja, bikin kaget. Ternyata 98% anak-anak umur 3-5 tahun itu punya level kreativitas yang masuk kategori jenius. Tapi coba tebak, apa yang terjadi pas kita dewasa? Angka itu anjlok. Pas remaja tinggal 10%, dan pas umur kita di atas 25, sisanya cuma 2%. Ya beneran, 2% doang. Terus apa dong yang salah? Kok bisa gitu? Apa yang bikin semua kecerdasan alami kita itu kayak terkubur? Jawabannya ada di dalam pikiran kita sendiri, di dalam sebuah penjara tak terlihat yang kita bangun tanpa sadar. Nah, penjara ini namanya kerangka berpikir. Semacam aturan main tak tertulis yang diam-diam ngebentuk cara kita ngelihat dunia. Gampangnya gini, kerangka berpikir itu kayak jalan pintas buat otak kita. Anggap aja autopilot yang bantu kita ngertiin dunia dengan cepat, berdasarkan asumsi dan pengalaman. Ini efisien banget, tapi ya itu, ada harganya. Harganya adalah kerangka ini juga yang nentuin apa yang nggak bisa kita lihat. Nih, biar kebayang. Coba deh bayangin Anda lagi di restoran, terus pas minta sesuatu, pelayannya bilang, ambil sendiri aja di dapur. Anda pasti bingung kan? Mungkin malah marah. Tapi gimana kalau yang ngomong gitu kakak atau adik Anda di rumah? Mungkin kesel dikit, tapi ya biasa aja. Lihat kan, kalimatnya sama persis, tapi karena kerangkanya beda, restoran lawan rumah, reaksi kita juga beda total. Nah, ini dia nih bahayanya. Kerangka berpikir itu biarpun berguna, seringnya malah jadi penjara yang ngunci kita di satu cara pandang aja. Otak kita otomatis nyaring kemungkinan lain, dan disitulah ide-ide keren keburu mati duluan sebelum sempat muncul. Tapi tenang, setiap penjara pasti ada kuncinya. Kunci pertamanya itu kedengarannya sih simpel, tapi prakteknya susah banget. Kekuatan observasi. Maksudnya belajar buat benar-benar melihat, bukan cuma sekedar ngelirik. Contoh paling keren itu Jane Goodall. Dia datang ke hutan buat meliti simpanse tanpa bawa kacamata kuda, teori ilmiah yang kaku pada zaman itu. Para ilmuwan tahu kalau cuma manusia yang bisa bikin alat. Tapi karena Goodall nggak punya kerangka itu, dia melihat dengan mata terbuka. Dan dia nemuin apa? Sesuatu yang waktu itu dianggap mustahil. Simpanse pakai ranting buat mancing rayap. Pengamatannya itu mengubah total pemahaman kita tentang hewan. Atau kita lihat kisah Alexander Fleming di tahun 1928. Dia balik ke lab dan nemuin salah satu cawan petrinya kena jamur. Ilmuwan lain mungkin bakal langsung buang itu, dianggap gagal. Tapi Fleming, dia malah penasaran. Dia mengamati, dia mikir, loh kok bakteri nggak tumbuh ya di sekitar jamur ini? Dan dari kegagalan itulah lahir penisilin, salah satu penemuan medis terhebat sepanjang sejarah. Oke, jadi kita udah bisa melihat kerangka kita, terus apa? Nah, langkah berikutnya adalah kita belajar buat mendobrak kerangka itu secara aktif. Inilah kunci kedua kita, membingkai ulang atau reframing. Oke, sekarang giliran Anda. Saya punya teka-teki singkat nih, dengerin baik-baik ya. Gary dan Nancy terbaring mati di lantai. Di sekitar mereka ada air dan pecahan kaca. Apa yang terjadi? Pasti langsung kepikiran skenario pembunuhan ya kan? Ada drama apa gitu? Jawabannya, Gary dan Nancy itu ikan mas. Akuariumnya pecah. Nah, otak kita itu otomatis kejebak sama kerangka kalau nama kayak Gary dan Nancy itu pasti nama orang. Begitu kerangka itu kita dobrak, jawabannya jadi kelihatan jelas. Nah, teka-teki tadi tuh ngajarin kita sesuatu yang penting banget.
Jadi batu bata yang ngebangun penjara atau kerangka berpikir kita, itu sebenarnya adalah metafora, bahasa yang kita pakai sehari-hari. Artinya, kalau kita mau mengubah cara kita berpikir, kita harus mengubah metafora yang kita pakai. Contohnya soal kanker deh. Selama ini kita kenal metafora perang melawan kanker kan? Kalau perang, artinya harus ada yang menang dan kalah. Kita harus basmi semua sel kanker sampai habis. Tapi, coba deh kita ganti metaforanya. Gimana kalau kanker itu bukan musuh, tapi tetangga yang berisik? Tujuannya bukan lagi pemusnahan total, tapi gimana caranya kita bangun pagar yang kuat buat nahan dia supaya kita bisa hidup berdampingan. Cuma dengan ganti satu kata, strateginya bisa beda total. Jadi intinya ada dua, observasi dan membingkai ulang. Dan ini bukan bakat dari lahir loh, ini adalah skill yang bisa dilatih. Nah ini yang ngebawa kita ke bagian terakhir, gimana caranya kita bisa ngebuka inventor di dalam diri kita masing-masing. Ada cerita keren tentang fisikawan jenius Richard Feynman. Suatu hari ada orang lihat dia lagi benerin radio yang rumit banget cuma dengan mikir. Orang itu bengong dan bilang, dia benerin radio cuma dengan mikir. Buat Feynman, itu bukan kerjaan, itu main-main. Rasa penasaran yang tulus, kayak anak kecil, nah itu dia bahan bakar inovasi yang sebenarnya. Sikap kayak Feynman ini sebenarnya bisa dipecah jadi beberapa sifat kunci. Orang-orang kreatif itu biasanya termotivasi dari dalam diri, bukan karena iming-iming hadiah. Mereka nyaman sama hal yang nggak pasti, berani ambil resiko dan nggak takut buat nantang aturan. Dan yang paling penting, mereka gigih dan bersedia gagal. Dan lagi-lagi ya, ini semua bukan bakat, tapi sikap yang bisa kita bangun dan latih. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita semua hari ini adalah, kerangka berpikir tak terlihat mana sih yang selama ini ngeset hidup Anda? Dan yang lebih penting, kerangka mana yang bakal Anda pilih buat dilihat, dipertanyakan, dan mungkin didobrak mulai hari ini juga? Karena kekuatan buat terbang seperti di awal tadi, itu nungguin kita persis di seberang asumsi kita sendiri.